Selamat siang saudara, berita Papua hari ini kembali hadir menjumpai Anda pukul 12.00 waktu Indonesia Timur edisi Kamis 30 Oktober 2025. Bersama saya Clemoni Harapan. Dan saya Esther Takalumang, berikut dua laporan utama dalam berita Papua hari ini. Kejaksaan Tinggi Papua menahan 4 aparatur sipil negara tersangka korupsi Aerosport Kabupaten Mimika. Longsor terjadi di Kampung Yendoker, Supiori, Papua, hambat aktivitas ekonomi dan kesehatan. Kita awali dengan topik utama, Saudara. Kejaksaan Tinggi Papua menahan 4 aparatur sipil negara sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana Aerosport di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Mimika, Papua Tengah tahun anggaran 2021 dengan total kerugian negara mencapai 31,3 miliar rupiah. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Papua kembali menahan 4 aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Mimika sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan sarana dan prasarana Aerosport pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika, Papua Tengah tahun anggaran 2021. Penempatan dan penahanan tersangka yang berstatus sebagai pokja pemilihan untuk mengurus tender barang atau jasa pemerintahan Kabupaten Mimika berinisial DM, HW, RJW, dan M dilakukan setelah tersangka menjalani pemeriksaan 5 jam di Kejati, Papua, Jayapura, Rabu malam 29 Oktober. Asisten Pidana Khusus Kejati Papua Nixon Mahuse mengatakan modus tersangka memenangkan tender proyek pembangunan sarana dan prasarana Aerosport oleh PT Karya Mandiri Permai meski perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis untuk mengikuti tahapan tender. Padahal secara hukum perusahaan tersebut tidak berhak ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan. Pokja pemilihan tidak mempedomani ketentuan pengadaan barang atau barang dan jasa. Pemerintah dalam melakukan tahapan dan proses evaluasi sehingga hasil pemilihan itu menjadi tidak akuntabel. Berdasarkan hal tersebut ya, berdasarkan modus atau modus operandi di atas itu, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Papua telah memperoleh 2 alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Sementara itu, Kepala Seksi Penyidikan Kejati Papua, Valeri Dedi Sawaki menjelaskan, proyek venue tersebut bernilai kontrak 79 miliar rupiah dengan proyek timbunan seluas 222.477 meter kubik. Namun setelah diperiksa hanya ada sekitar 104.470 meter kubik. Akibat kekurangan itu, pekerjaan tersebut kerugian negara ditaksir mencapai 31,3 miliar rupiah. Jadi di sini mulai dari penyedia, KPA, PPK, konsultan pengawas, konsultan perencana, sampai dengan pokjanya. Jadi satu paket. Paling itu sudah diproses hukum, sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Dan pengungkapan perkara ini merupakan pengembangan dari fakta persidangan. Jadi fakta persidangan kemudian dikembangkan, diketemukanlah keempat tersangka ini. Keempat tersangka tersebut untuk sementara ditahan di sel tahanan Polda Papua selama 20 hari ke depan. Sebelumnya pada Rabu 11 Juni lalu, Kejati Papua telah menahan 5 orang tersangka dugaan korupsi Aerosport Mimika, yakni Direktur PT Karya Mandiri Permai berinisial PJK selaku pelaksana proyek, Direktur PT Mulia Cipta Perkasa berinisial RK selaku konsultan pengawas, pejabat pembuat komitmen SY, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika (DRHM), dan tenaga ahli perbantuan perencanaan konsultan pengawas berinisial AJ. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.
Rifan Donai, TVRI Papua melaporkan. Tanah longsor yang terjadi di tanjakan Yendoker, Kampung Wombonda, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori beberapa hari lalu menyebabkan terputusnya akses jalan darat menuju Supiori Selatan dan wilayah kepulauan. Akibatnya aktivitas ekonomi dan pelayanan kesehatan di daerah tersebut terganggu parah. Dua sektor penting yang terdampak langsung pasca tanah longsor besar di tanjakan Yendoker adalah sektor ekonomi dan kesehatan. Warga dari wilayah Supiori Selatan dan daerah kepulauan yang selama ini mengandalkan akses jalan dapat menuju ibu kota Sorendiweri, kini terpaksa menggunakan transportasi laut untuk mengirim hasil dagangan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak hanya itu, pelayanan kesehatan di beberapa puskesmas wilayah selatan juga terdampak. Rujukan pasien darurat ke RSUD Supiori harus dilakukan melalui jalur laut karena seluruh badan jalan tertutup material longsor dan belum dapat dilalui kendaraan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Supiori, Lukas Mansawan, membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, dua sektor utama, ekonomi dan kesehatan, saat ini mengalami gangguan serius akibat akses darat yang putus total. Sangat berdampak sekali, baik dari terutama segi ekonomi, karena beberapa masyarakat yang terutama memiliki usaha di wilayah selatan, dan mereka yang mau kembali ke kota Sorendiweri itu benar-benar terhambat dan sedikit membuat mereka sedikit rasa ya kita bilang mungkin rasa tidak nyaman, sehingga ada yang menggunakan akses laut, yaitu dari Yendoker sudah menggunakan perahu boot lewat pesisir, dengan harapan itu adalah solusi kami untuk memberikan harapan kepada masyarakat untuk saat ini. Pada 3 hari yang lalu kalau bisa menggunakan alternatif lain, itu mereka gunakan perahu boot lewat pesisir. Nah, dan memang dari sisi pendidikan ya tentunya tidak terlalu signifikan karena setiap gedung-gedung sekolah kan ada di masing-masing wilayah distrik. Sementara kesehatan memang benar itu ada yang mau ke Sorendiweri untuk berobat, akhirnya tidak bisa lanjut. Ya, puji Tuhan mungkin di selatan sudah ada puskesmas, bisa ada penanganan di sana sementara. Dan untuk hari ini dan seterusnya mudah-mudahan tidak lagi terjadi longsor, bisa sudah aktivitas seperti normal, seperti biasa. Saat ini pemerintah daerah bersama tim gabungan dari TNI, Polri, dan masyarakat setempat sedang berupaya melakukan pembersihan material longsor di titik tanjakan Yendoker. Upaya ini dilakukan agar akses transportasi darat dapat segera dibuka kembali, mengingat jalur tersebut merupakan satu-satunya penghubung antara ibu kota kabupaten dengan distrik Supiori Selatan serta sejumlah kampung di wilayah kepulauan. Reynold Snell, TVRI Papua melaporkan. Kita ikuti informasi dari Provinsi Papua Selatan. Saudara, ribuan warga Merauke beramai-ramai melakukan pencarian terhadap seorang pria yang diduga sebagai pelaku penculikan dan pembunuhan seorang anak perempuan penyandang disabilitas. Pencarian dilakukan di sekitar semak-semak Gang Haji Kasim dan Gang Anselmus dengan sejumlah warga membawa senjata tajam dan kayu balok. Kanit SPKT Polres Merauke, Aibtu Thomas Tomba, membenarkan adanya aksi pencarian massal oleh warga tersebut. Dijelaskannya, pencarian itu bermula ketika ada masyarakat yang mengaku melihat seorang pria dengan ciri-ciri mirip pelaku yang sebelumnya terekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian sebelum peristiwa penculikan terjadi. Mengetahui hal tersebut, keluarga kemudian berinisiatif melakukan pencarian secara mandiri hingga larut malam di area semak-semak. Namun hingga saat ini pencarian belum membuahkan hasil. Aibtu Thomas meminta masyarakat untuk menahan diri dan tidak bertindak anarkis, mengingat kebenaran identitas pria yang dimaksud masih dalam penyelidikan. Ia menegaskan, kepolisian sedang melakukan pengembangan penyelidikan secara intensif untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya di balik kasus pembunuhan tersebut. Jadi tadi sehubungan dengan informasi yang kami terima bahwa di Gang Haji Kasim masyarakat melihat ada orang yang ciri-cirinya sama atau mirip seperti terduga pelaku kemarin, sehingga masa mengambil inisiatif sendiri untuk segera melakukan pencarian di dalam
sawah-sawah ya, atau daerah kasim-kasim. Nah, kami mengimbau juga kepada masyarakat agar masyarakat semua sekiranya dapat mengendalikan diri masing-masing, karena ini kita belum tahu pasti apakah yang bersangkutan adalah pelaku yang kemarin atau yang bersangkutan ini punya niat yang lain. Nah, sehingga kami mengharapkan dari masyarakat semua masing-masing bisa menahan diri, bisa menahan emosi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk situasi malam ini bagaimana? Nah, untuk situasi sementara masih tetap aman. Kita sudah lakukan pencarian, namun hasilnya masih Ditambahkannya, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pasca kejadian masih terpantau aman dan kondusif berkat pengawasan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya, seorang anak perempuan penyandang disabilitas berusia 11 tahun diduga menjadi korban penculikan dan pembunuhan pada Senin 27 Oktober 2025. Keesokan harinya, korban ditemukan meninggal dunia di semak-semak dengan sejumlah luka di tubuhnya yang diduga akibat kekerasan. Amin Roshida, TVRI Papua melaporkan. Pemirsa, setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan visum, pihak kepolisian memastikan korban anak perempuan penyandang disabilitas berusia 11 tahun tidak mengalami kekerasan seksual. Polisi saat ini masih terus mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi untuk mengungkap pelaku pembunuhan tersebut. Peristiwa tragis ini terjadi pada Senin 27 Oktober 2025 saat korban yang merupakan anak penyandang disabilitas dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Keesokan harinya warga menemukan korban sudah tidak bernyawa di area semak-semak dengan sejumlah luka di tubuhnya. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa tim penyidik masih melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap penyebab pasti dan pelaku pembunuhan. Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke juga telah melakukan olah TKP, mengumpulkan alat bukti, serta memeriksa beberapa saksi untuk memperjelas kronologi peristiwa tersebut. Kapolres menegaskan bahwa hasil visum sementara menunjukkan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual sebagaimana isu yang sempat beredar di masyarakat. Namun demikian ditemukan luka akibat benda tajam pada tubuh korban yang kini menjadi fokus penyelidikan lebih lanjut. Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tidak membuat asumsi atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, mengingat kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Penanganan, selain kami telah menerima laporan, kami telah melaksanakan olah TKP, dan kami juga mengumpulkan alat bukti lain yang akan membuat terang terjadinya kejadian tersebut. Ya. Kami menghimbau kepada masyarakat, ya, pada saudara-saudari sekalian, untuk tidak membuat asumsi-asumsi yang tidak berdasarkan fakta. Yang pasti, kami dari Polres Merauke akan berupaya keras untuk mengungkap kejadian ini. Dan kami memohon bantuan apabila ada masyarakat yang bisa menjadi saksi atau mengetahui, mendengar terkait dengan kejadian ini, dengan senang hati kami akan menerima. Berdasarkan rekaman CCTV milik warga, terlihat sosok pria bertopeng melompati pagar kompleks perumahan Haji Jali sekitar pukul 3:11 waktu Indonesia Timur sesaat sebelum korban dilaporkan hilang. Rekaman tersebut kini telah diamankan polisi sebagai barang bukti pendukung. Amin Roshida, TVRI Papua melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Biak Numfor. Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor melalui Distrik Biak Kota menggelar sosialisasi pemilihan kepala kampung serentak tahun 2025. Kegiatan ini diikuti para panitia pemilihan dari 16 kampung sedistrik Biak Kota, masing-masing diwakili oleh ketua dan sekretaris panitia serta sejumlah tamu undangan lainnya. Sosialisasi yang berlangsung sehari di Aula Distrik Biak Kota tersebut menghadirkan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung tingkat Kabupaten Samuel Rumaikyo. Dia didampingi Kapolsek Biak Kota, Kepala Distrik Biak Kota, serta para pejabat kepala kampung dari 16 kampung di wilayah tersebut.
Samuel menjelaskan kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menghadirkan proses demokrasi pemilihan kepala kampung yang berkualitas, aman, dan lancar. Menurutnya, materi yang disampaikan lebih difokuskan pada tahapan jadwal serta aturan main dalam pelaksanaan Pilkades agar seluruh proses berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian, hasil pemilihan diharapkan dapat melahirkan pemimpin kampung yang bermartabat dan dipercaya masyarakat. Samuel menekankan pentingnya pemahaman panitia terhadap regulasi yang berlaku agar pelaksanaan Pilkades tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Pilkades Serentak tahun 2005, di hari ini lewat sosialisasi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Distrik, saya sebagai narasumber untuk memberikan informasi-informasi berhubungan dengan bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan daripada Pilkades yang kita rencanakan tahun ini kita lakukan. Yang apabila tidak lalangan akan dilakukan pencoblosan pada tanggal 1 Desember 2020. Dan bagian ini bagian daripada yang kami muat di dalam informasi kita. Apabila Kepala Distrik ada punya rencana untuk sosialisasi, kami di tingkat kabupaten akan diundang untuk kami terus memberikan informasi. Nanti dari Kepala Distrik juga akan mengundang lagi para PJ untuk memberikan informasi. Para PJ kita harapkan dia turun ke tingkat kampung, dia juga bisa memberikan informasi. Informasi yang kita harapkan adalah informasi yang benar-benar ada di dalam aturan main. Harapan kita jangan informasi itu tidak di dalam regulasi lalu disampaikan nanti menjadi konflik. Lebih lanjut, ia berpesan agar para peserta sosialisasi sekembalinya ke kampung masing-masing dapat menjalin koordinasi yang baik dengan pejabat kepala kampung dan ketua badan musyawarah kampung. Hal ini penting untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Desember 2025 dapat berjalan sukses. Kegiatan sosialisasi juga menghadirkan sesi tanya-jawab untuk memastikan seluruh peserta memahami aturan dan mekanisme pelaksanaan Pilkades secara menyeluruh. Hendy Mirino, TVRI Papua melaporkan. Suasana duka menyelimuti lapangan Monumen Kapsul waktu Merauke saat ribuan warga berpakaian serba hitam berkumpul dalam aksi solidaritas menuntut keadilan bagi seorang anak perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban pembunuhan. Aksi yang dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia Timur ini menjadi ungkapan empati sekaligus bentuk dukungan masyarakat terhadap upaya kepolisian dalam mengusut tuntas kasus yang mengguncang kota Merauke. Kegiatan yang mengusung tema tidak bisa berteriak, tapi kita bisa di lapangan kapsul waktu. Ini diawali dengan doa bersama dan peletakan bunga di lokasi kegiatan sebagai simbol duka dan solidaritas terhadap korban. Ribuan warga tampak larut dalam keheningan dan haru. Sementara spanduk serta poster bertuliskan seruan keadilan membentang di sepanjang lapangan. Masyarakat Merauke bersatu menyuarakan duka dan kemarahan atas tindakan keji terhadap kelompok yang paling rentan, terutama anak-anak dan penyandang disabilitas. Dalam kesempatan itu, ayah korban Maulana turut hadir dan menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas kepedulian masyarakat. Ia menyebut kebersamaan warga yang hadir menjadi bentuk nyata perlawanan terhadap kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Merauke. Saya, Maulana Rahim Pebutungan, bapak dari seorang Julia Rizky Ramadhani. Saya, keluarga besar saya, keluarga istri saya, perwakilan dari saya, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Saya akan jadi utang budi kepada kalian semua. Terima kasih saudara-saudaraku semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Duka yang saya rasakan. Saya berdiri di atas ini sebagai percontohan pertama dari kasus luar biasa seperti ini. Kebiadaban seperti ini hanya bisa dilawan dengan kita saling peduli satu sama lain. Siapa tetanggamu? Dia saudara pertama. Dengan penuh haru, Maulana juga mengungkapkan kengerian yang dialami putrinya. Menyebut peristiwa itu sebagai kejahatan biadab yang tak seharusnya terjadi di tanah yang damai.
Ia mendesak masyarakat untuk terus memberikan dukungan moral dan mengawal upaya kepolisian dalam mengungkap pelaku serta memastikan keadilan ditegakkan. Aksi solidaritas di momen kapsul waktu ini menjadi pesan kuat dari masyarakat Merauke bahwa mereka tidak tinggal diam. Warga bertekad menjaga keamanan dan keselamatan keluarga mereka, serta memastikan kasus memilikan ini menjadi yang terakhir terjadi di Merauke. Amin Roshida, TVRI Papua melaporkan. Setelah Gubernur Papua Matius Fakiri menekankan pentingnya transformasi peran aparat pengawas intern pemerintah atau APIP dalam Rakor Wasda 2025, sejumlah kepala daerah di Provinsi Papua menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan inspektorat dalam mendorong optimalisasi peran APIP di daerah masing-masing. Komitmen terbuka mengemuka dalam rangkaian rapat koordinasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah atau Rakor Wasda yang berlangsung di salah satu hotel di Sentani. Para bupati menilai sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan inspektorat akan meningkatkan efektivitas pengawasan serta mendorong akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bupati Sarmi Domingus menyatakan pemerintah Kabupaten Sarmi siap berkolaborasi dengan inspektorat untuk memperkuat sistem pengawasan internal. Rapat pemutahiran data tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Papua dan rapat koordinasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2025 merupakan momentum penting bagi kita untuk mewujudkan transformasi peran APIP dalam mendorong akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah. Melalui forum ini, mari kita bangun koordinasi yang baik, sinergi, dan langkah-langkah konkret untuk mencapai target yang telah ditetapkan demi kemajuan Provinsi Papua dan Kabupaten Kota se-Papua yang kita cintai bersama. Hal senada disampaikan Bupati Kerom Peter Gusbager. Menurutnya, transformasi peran APIP harus dilihat sebagai upaya bersama untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Wadah seperti ini adalah sebuah proses bagaimana membangun sebuah konsensus dan kesepahaman. Sehingga kita tidak melaksanakan pembangunan itu dengan resiko yang ditanggung oleh pemerintah daerah sendiri, tapi juga diminimalisir oleh APH dan APIP. APIP selalu menjadi pelopor mencegah lebih awal deteksi dini kemungkinan resiko yang akan muncul. Dan ini sangat penting, terutama peningkatan kapasitas aparatur sipil negara yang bekerja di dalam lingkungan APIP. Kedua bupati berharap melalui Rakor Wasda ini seluruh daerah di Papua dapat memperkuat koordinasi dan komitmen bersama dalam meningkatkan peran APIP sebagai mitra strategis pembangunan. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten diharapkan dapat mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berintegritas. Hal ini sekaligus menjadi langkah nyata dalam mendukung visi transformasi Papua baru yang maju dan harmonis. Dari Jayapura, Tim Liputan TVRI Papua melaporkan. Pemirsa, sementara itu Gubernur Papua Matius Fakiri menekankan pentingnya transformasi peran aparat pengawas intern pemerintah atau APIP dalam mendorong akuntabilitas dan kinerja pemerintah dan daerah. Hal ini disampaikan dalam rapat pemuktahiran data tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat daerah dan rapat koordinasi pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Rakor Wasda tahun 2025 yang digelar pemerintah Provinsi Papua di Sentani. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari mulai dari tanggal 29 hingga 30 Oktober ini digelar di Hotel Horizon Sentani. Diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota seprovinsi Papua. Rakor Wasda tahun ini mengusung tema transformasi peran APIP dalam mendorong akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah. Dalam arahannya, Gubernur Fakiri menegaskan bahwa peran APIP tidak boleh hanya sebatas formalitas di atas kertas, namun harus menjadi penggerak utama dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Saya yakin dan percaya kan para inspektorat yang kita sudah secara berjenjang ini, itu sudah sering mengingatkan teman-teman yang mengelola keuangan daerah
Sedang baik-baik saja, termasuk Indonesia. Jadi tata kelolanya harus baik dan benar. Manfaatkan yang ada negara kasih untuk pembangunan masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Bahril Bakri memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua yang menjadi provinsi pertama melaksanakan Rakorwasda pasca Rapat Koordinasi Nasional. Ia menegaskan peran APIP di daerah sangat strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan memberantas praktik korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Rapat pemutahiran data dan rapat koordinasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi pertama kami apresiasi pada pemerintah daerah khususnya Pak Gubernur Papua yang telah melaksanakan rapat koordinasi ini yang pertama Pak di Indonesia. Jadi ini rapat ini adalah dalam rangka pembahasan atau penyampaian rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2026. Ya, kami ya mudah-mudahan dengan rapat ini bisa semakin ditingkatkan peran APIP dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui kegiatan Rakorwasda ini, pemerintah Provinsi Papua berharap seluruh jajaran pengawasan di daerah kian berperan aktif dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan akuntabel. Tim Liputan melaporkan. Dewan Pengurus Daerah Barisan Merah Putih Kota Jayapura menggelar diskusi dan bincang-bincang kepemudaan bertema meneguhkan peran pemuda dalam konsolidasi pembangunan dan kepemimpinan di tanah Papua. Kegiatan berlangsung di kantor Gubernur Papua Dok 2 Jayapura pada Rabu 29 Oktober 2025. Diskusi dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Matius Fakiri dan dihadiri Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen bersama para pemuda-pemudi dari berbagai organisasi kepemudaan di Papua. Gubernur Matius Fakiri mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 kepada seluruh pemuda di tanah Papua. Ia menegaskan momentum ini harus dimaknai sebagai ajakan untuk memperkuat semangat persatuan, kerja keras, dan cinta tanah air demi kemajuan Papua. Gubernur menyampaikan komitmennya untuk membangun tanah Papua yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua terus menentukan arah pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Fokus kita yang utama adalah membangun manusia Papua melalui kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan kemandirian ekonomi. Tentunya pembangunan infrastruktur kami berharap terus berjalan, tetapi kini kita akan arahkan pada kesejahteraan rakyat, membuka konektivitas antar wilayah. Sementara itu, Ketua DPD BMP Kota Jayapura, Bobi Awi menyampaikan, kegiatan ini menjadi ruang refleksi dan koordinasi bagi generasi muda Papua untuk meneguhkan kembali peran strategis pemuda dalam pembangunan daerah terutama pasca pemekaran provinsi. Kegiatan bincang diskusi ini merupakan inisiatif dari kami Barisan Merah Putih terkait dengan dinamika kepemudaan yang terjadi di tanah Papua. Sehingga kami melaksanakan kegiatan ini sebagai ruang reflektif dan kolaboratif bagi kita semua, khususnya generasi muda di Papua, untuk merenungkan kembali peran strategis pemuda dalam pembangunan daerah pasca DOB. Ia menambahkan melalui diskusi ini BMP berupaya membuka ruang dialog antara pemuda, pemerintah, akademisi, dan masyarakat agar tercipta saling percaya antara kebijakan dan aspirasi. Imelda, TVRI Papua melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025, pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Distrik Sentani menggelar konser musik akustik dan ukulele di lapangan T Sentani Kabupaten Jayapura Senin malam kemarin. Kegiatan yang mengusung tema Kasih Mempersatukan Perbedaan ini menghadirkan berbagai komunitas musik serta kelompok ukulele dari sejumlah paguyuban dan organisasi pemuda di wilayah Sentani.
Masyarakat tampak antusias menikmati setiap penampilan musisi muda yang menunjukkan kekompakan dan semangat kebersamaan melalui irama dan harmoni musik. Wakil Bupati Jayapura, Haris Rishartyoku, dalam sambutannya saat membuka kegiatan, mengajak seluruh generasi muda untuk memaknai Hari Sumpah Pemuda dengan semangat persatuan dan kerja nyata. Menurutnya, bermain musik bersama bukanlah hal mudah. Namun ketika setiap instrumen dan pemain mampu berpadu menciptakan harmoni, di sanalah makna persatuan yang sesungguhnya tercermin. Ia juga berpesan agar generasi muda di Kabupaten Jayapura menjauhi pergaulan yang dapat merusak masa depan, serta terus menjadi generasi emas yang berprestasi dan membanggakan daerah. Kita bilang kita pemuda, tapi kalau kita tidak semangat juga tidak bisa. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan tentu membutuhkan semangat. Semangat yang dikemas dalam Sumpah Pemuda yang diikrarkan dan hari ini kita sedang memperingatinya. Dikemas rapi dalam kegiatan musik akustik dan ukulele. Ini kan nanti sebentar mainkan bersama-sama toh, bukan satu-satu. Nah, untuk sama-sama itu susah. Tetapi kalau sebentar dan bisa main bersama-sama, mengeluarkan sebuah instrumen lagu yang baik, itulah yang menjadi Sumpah Pemuda pada saat itu. Mereka mau bersatu. Yang hari ini kami ada bersatu, buat di dalam musik akustik dan ukulele. Sementara itu, Kepala Distrik Sentani, Jack J. Puraro, menjelaskan bahwa konser musik akustik dan ukulele ini merupakan wujud kolaborasi lintas komunitas dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Pihaknya ingin menegaskan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi penghalang untuk bersatu dan bekerja sama membangun Kabupaten Jayapura. Tema kami yaitu kasih mempersatukan perbedaan. Artinya ini banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang ada hidup di Sentani, ya. Ada berbagai macam paguyuban, nusantara, komunitas-komunitas masyarakat, dan ukulele pun dia berkembang terus, ya. Ada berbagai macam kelompok ukulele yang tampil dari berbagai-bagai itu kami satukan, ya, dalam semangat kasih mempersatukan perbedaan ini, dalam semangat Sumpah Pemuda, ya. Ini menjadi semangat kolaborasi yang kami lakukan, ya. Aser Nereto, TVRI Papua melaporkan. Saudara, Kepolisian Resor Mimika menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di halaman Mapolres Mimika, Jalan Agimuga Mil 32. Upacara berlangsung khidmat dengan Kapolres Mimika, AKBP Bilianda Hildiario Budiman, bertindak sebagai inspektur upacara. Peringatan Sumpah Pemuda tahun ini mengusung tema Bersatu, Bangkit, Majukan Indonesia yang mengandung makna mendalam bahwa persatuan menjadi pondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman yang terus berkembang. Dalam amanatnya, Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildiario Budiman menegaskan pentingnya menanamkan kembali nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Ia mengajak seluruh peserta upacara dan masyarakat, khususnya para pemuda-pemudi di Kabupaten Mimika, untuk menjaga semangat kebersamaan, solidaritas, serta menjauhkan diri dari perpecahan dan provokasi yang dapat merusak persatuan bangsa. Menurut Kapolres, kebersamaan merupakan kekuatan terbesar bangsa ini. Setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan semangat persaudaraan, baik di lingkungan kerja, keluarga maupun masyarakat luas, menjadi wujud nyata dari nilai-nilai Sumpah Pemuda yang diwariskan para pendahulu bangsa. Setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia mengingat kembali perjuangan dan semangat para pemuda pada Kongres Pemuda II tahun 1928. Ketika mereka dengan penuh keberanian mengikrarkan Sumpah Pemuda yang berisi 1. Bertanah air satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ikrar tersebut bukan sekedar kata-kata indah, tetapi merupakan komitmen yang mengingatkan kita bahwa meskipun kita berasal dari suku, agama, budaya, dan daerah yang berbeda, kita adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa.
Lebih lanjut, Kapolres juga menekankan pentingnya meneguhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, agar generasi muda Mimika mampu berperan aktif dalam membangun daerah dan turut memajukan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Dengan semangat Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025 ini, Polres Mimika mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat komitmen persatuan, kebangkitan, dan kemajuan bangsa Indonesia. Indra Lasatya, TVRI Papua melaporkan. Saudara, informasi aktual lainnya dalam Papua hari ini akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Apa kamu tahu? Pencetus Semboyan Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara, merupakan sosok pahlawan nasional Indonesia, lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Kiprahnya di dunia pendidikan menjadi batu tonggak awal kemajuan pendidikan di Indonesia, bahkan jauh sebelum zaman kemerdekaan. Ikuti jelajah rasa lewat aroma hidangan dan cerita langsung dari dapur ke layar kaca Anda. Kangkung nggak usah lama-lama Pak ya? Iya. Melanjutkan saja. Cari supaya nggak hangus, kita angkat. Bukan cuma soal rasa, tapi cerita untuk setiap ragam sajian di tanah Papua. Saksikan Kulineran Mantap Apa setiap Minggu pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Kita ikuti informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Lanijaya menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di halaman kantor Bupati Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Upacara berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kebangsaan. Bupati Lanijaya Aletinus Yigibalom menyampaikan bahwa peringatan Sumpah Pemuda yang digelar serentak di seluruh Indonesia merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali semangat persatuan dan nasionalisme. Dengan mengusung tema nasional, Pemuda-Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu, Bupati menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam menggerakkan pembangunan bangsa menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Ia juga berpesan agar para pemuda tidak takut bermimpi besar karena cinta tanah air harus diwujudkan melalui kerja keras, disiplin, dan kejujuran. Menurutnya, masa depan bangsa sangat ditentukan oleh semangat dan karakter generasi mudanya. Hari ini kita berkumpul memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-97, sebuah momen bersejarah yang menandai lahirnya kesadaran nasional bahwa pemuda dari berbagai daerah, suku, dan bahasa memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan bersatu. Hadirin dan undangan yang berbahagia, ikrar yang diucapkan pada tanggal 28 tahun 1928 bukan sekedar kata-kata, melainkan semangat yang mengikat seluruh anak bangsa dalam satu tekad. Semangat itu masih relevan hingga hari ini. Ketika kita masih menghadapi berbagai tantangan baru di era globalisasi dan kemajuan teknologi. Tema hari ini, Sumpah Pemuda tahun ini, Pemuda, Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu. Mengingatkan kita semua bahwa kemajuan bangsa tidak akan terjadi tanpa partisipasi aktif dari generasi muda. Peringatan Sumpah Pemuda tahun ini juga menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa Indonesia terletak pada persatuan di tengah keberagaman. Bupati Aletinus Yigibalom mengimbau seluruh pemuda Lanijaya untuk bersatu dan bergandengan tangan mendukung program pembangunan pemerintah, baik pusat maupun daerah, demi terwujudnya daerah yang maju dan sejahtera sejajar dengan wilayah lainnya. Arni Hisage, TVRI Papua melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bekerja sama dengan BKKBN Perwakilan Provinsi Papua menggelar kegiatan fasilitasi, intensifikasi, dan integrasi pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen bekerja sama dengan BKKBN Provinsi Papua menggelar kegiatan fasilitasi, intensifikasi, dan integrasi pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta peta jalan pembangunan kependudukan di Kepulauan Yapen. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah, BKKBN, dan berbagai mitra kerja dalam meningkatkan akses serta kualitas pelayanan KB, khususnya metode kontrasepsi jangka panjang seperti implan satu batang. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roy Palunga, dan dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar bersama unsur Forkopimda, Kepala OPD, dan organisasi masyarakat. Charles Brabar menegaskan pentingnya peran orang tua dalam perencanaan keluarga agar setiap anak tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing. Tidak ada pembatasan. Kita itu orang Papua yang cerdas, sehat, dan berkualitas. Kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, bersama dengan dokter dan juga para bidang puskesmas untuk kita melakukan pelayanan. Jadi hari ini kita puji Tuhan karena kita kurang lebih kita target 50 sektor yang kita layani itu yang ingin program keluarga berencana. Karena ini namanya saja program keluarga berencana. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan generasi Papua yang sehat, berkualitas, dan berkontribusi bagi pembangunan daerah. Dari Kepulauan Yapen, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen terus berupaya menekan angka stunting melalui langkah nyata dan terarah. Salah satunya dengan melaksanakan aksi konvergensi 8 pencegahan dan percepatan penurunan stunting tahun 2025 yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana setempat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menggelar rembuk stunting tahun 2025 di Gedung Silas Papares Sirui. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoe dan dihadiri Wakil Bupati Roy Palunga, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Charles Brabar, pimpinan OPD, Kepala Distrik, Kepala Kampung, serta tenaga kesehatan. Rembuk stunting bertujuan menyatukan langkah strategis antar pemerintah daerah, kampung, dan mitra pembangunan agar intervensi gizi dan pelayanan dasar bagi ibu hamil serta balita dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Dalam sambutannya, Bupati Benyamin Arisoe menegaskan bahwa penurunan angka stunting merupakan komitmen bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Ia berharap kegiatan ini membawa dampak positif dalam menekan angka stunting di Yapen. Saya pikir pertemuan hari ini memberi dampak yang luar biasa. Kabupaten Kepulauan Yapen bisa, kita berharap setelah ini nanti waktu kita evaluasi kemudian akan ada dampak yang baik, akan ada penurunan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen. Karena itu kami berterima kasih sekali karena Kepala Perwakilan BKKBN dari Provinsi Papua, Pak Sam dari Koordinator Rembuk Stunting, seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen bersama-sama kita berjuang bahwa program ini adalah program nasional yang harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan seluruh pimpinan OPD secara bersama-sama. Ini pekerjaan tidak bisa jalan sendiri-sendiri, harus terkoordinasi bersama-sama untuk mendorong supaya angka stunting di Kabupaten Yapen ini bisa menurun. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Papua, Charles Brabar, mengapresiasi langkah Pemkab Yapen yang telah melaksanakan 8 aksi konvergensi penurunan stunting dan kini berlanjut dengan program penguatan gizi gratis serta gerakan orang tua asuh cegah stunting. Kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Papua mengapresiasi karena ini kerja-kerja yang tentunya kita harapkan bisa ke depan bisa kita lakukan. Karena kalau kita kerja sendiri-sendiri otomatis tidak akan kita capai harapan daripada pemerintah daerah.
terutama masyarakat yang hari ini kita tentunya harus lakukan pelayanan. Dan tentunya kami akan lanjutkan dengan program-program pendekatan untuk penguatan makan bergizi gratis di Kabupaten Yapen. Tentunya nanti akan kami mengajak SPPG yang ada di sini untuk kita konsentrasi kepada 3B atau bumil, busui, dan juga anak balita. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat kolaborasi menuju generasi Yapen yang sehat, cerdas, dan bebas stunting. Kita ikuti informasi selanjutnya. Gereja Kemah Injil di Tanah Papua Klasis Pugima Koordinator Jaya Wijaya menggelar konferensi ketiga di Jemaat Sumunikama Distrik Itlai Hisage, Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan konferensi secara resmi dibuka oleh Bupati Jaya Wijaya, Atenis Murib, yang ditandai dengan pemukulan tifa di halaman Gereja Kingmi Sumunikama pada Rabu 29 Oktober 2025. Usai pembukaan, Bupati Jaya Wijaya menyerahkan bantuan dana sebesar 100 juta rupiah dan 1 set alat musik bagi pemuda jemaat Sumunikama sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pelayanan dan kegiatan gereja. Konferensi yang berlangsung selama 3 hari, 29 hingga 31 Oktober 2025, mengangkat tema Berubah untuk Menjadi Kuat. Tema ini diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh pelayan dan jemaat Kingmi untuk terus memperkuat iman serta meningkatkan kualitas pelayanan di tengah masyarakat. Bupati Jaya Wijaya Atenis Murib menegaskan bahwa Gereja Kingmi memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan memperkuat iman masyarakat Papua. Karena itu, konferensi ini tidak hanya menjadi wadah pemilihan kepemimpinan baru, tetapi juga forum untuk membahas perkembangan gereja, tantangan pelayanan, serta rencana kerja ke depan. Sebagai mitra pemerintah, gereja diharapkan mampu menggumulkan berbagai isu penting yang berdampak pada kehidupan umat dan menghasilkan keputusan yang membawa perubahan positif di wilayah Papua Pegunungan, khususnya Klasis Pugima. Pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya mengucapkan selamat melaksanakan konferensi. Yang ketiga di Klasis Pugima di Gereja Induk Sumunikama. Yang kedua, saya melihat ada KIMI, GKIP, ada GKII, terus muncul lagi gereja Masehi di Piramid, ya sekarang 3 ya. Jadi saya capek berbicara gereja macam-macam. Hal itu tadi Tuhan mungkin bisik ke saya untuk satu kata judul yang Tuhan kirim. Selama ini tidak mungkin di atas bukit Sumunikama, di atas terutama ini yang melihat ke lembah, bahwa nama yang paling cocok menurut tadi bisik adalah Gereja Kemah Injil Indonesia di Tanah Papua. Kegiatan konferensi turut dihadiri oleh Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua, Pendeta Yahya Lagowan, Asisten 2 Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Elai Giban, Kepala Distrik Itlai Hisage, Marius Hisage, serta para tamu undangan dan peserta dari seluruh Klasis Pugima. Arni Hisage, TVRI Papua melaporkan. Dorong rekonsiliasi pasca pemilihan suara ulang, Persekutuan Gereja-Gereja di Papua selenggarakan KKR di momen Hari Sumpah Pemuda. Berikut informasinya. KKR yang mengusung tema Generasi Muda Pelopor Persatuan dan Perdamaian Menuju Rekonsiliasi Bangsa dan subtema Yesus Kristus Rekonsiliator Dunia, Yohanes 14 ayat 6. Melalui tema tersebut, gereja mengambil peranan penting sebagai rekonsiliator kesatuan umat di Papua sebagai tubuh Kristus, terlepas adanya keragaman pandangan di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Acara yang berlangsung di Gedung Kesenian Papua ini dihadiri oleh ratusan jemaat dari berbagai denominasi gereja dengan khotbah yang dibawakan oleh Pendeta Metusalem Mauri yang juga menjabat sebagai Ketua 1 PGGP Papua. Dalam ibadah KKR juga dibacakan Deklarasi Generasi Muda Papua. Ketua PGGP Papua, Pendeta MPA Mauri mengatakan, PSU atau pemilihan suara ulang sudah selesai. PSU bukan berakhir, PSU bukan segalanya, namun kasih sayang Tuhan yang Maha Kuasa pada kita umat manusia adalah segalanya. Oleh sebab itu masyarakat dan generasi muda diajak untuk bersatu membangun tanah Papua. Pada kesempatan ini, pertama-tama kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, Allah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalamnya termasuk pemuda-pemudi kelanjutan dari Budi Utomo
pada 97 tahun yang silam. Dan hari ini kami mengadakan ibadah ucapan syukur untuk memperingati kebaikan Tuhan pada 97 tahun yang lalu. Kami juga mengucap syukur karena Allah telah memberikan kepada Indonesia Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran. Dalam momen kepemudaan ini kami mau minta kepada seluruh Indonesia supaya tahu generasi muda Papua yang kami singkat Gempa bersyukur karena Allah telah memberikan sesuai rencananya kehendaknya kepada kami PSU, dan PSU itu sudah selesai. Sekarang ini perdamaian, kesatuan, kolaborasi, bekerja sama, melaksanakan konsolidasi, rekonsiliasi terjadi di Papua. Dan kalau PSU sudah selesai, baku marah, baku benci, iri hati sudah selesai. Sekarang berdamai, bergandengan tangan, maju bersama, membangun Papua. Deklarasi yang dibacakan pada momen Hari Sumpah Pemuda tersebut secara simbolis menunjukkan komitmen para pemimpin gereja Papua untuk mendorong generasi muda gereja sebagai penerus dalam mengusahakan persatuan dan perdamaian bangsa. Tim Liputan TVRI Papua melaporkan. Saudara, Gereja Kemah Injil Indonesia Wilayah 4 menggelar rapat kerja wilayah atau Rakerwil keempat di Kabupaten Duga yang berlangsung penuh semangat dan kebersamaan. Acara ini dibuka secara resmi oleh Asisten 2 Sekda Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban mewakili Gubernur Papua Pegunungan John Tabo. Rakerwil GKII Wilayah 4 ini menjadi momentum penting dalam mempererat solidaritas antar jemaat, memperkuat pelayanan rohani, dan meneguhkan peran gereja sebagai mitra pemerintah dalam membangun masyarakat Papua Pegunungan yang damai dan sejahtera. Menurut Ketua Panitia Adni Wesareak, menyampaikan Rakerwil kali ini dinilai istimewa karena dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan pusat dan seluruh sinode dari wilayah 1 hingga 4. Adni menambahkan kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dengan rangkaian acara pembukaan, evaluasi program kerja, hingga kebaktian kebangunan rohani sebagai penutup kegiatan. Ya, rapat kerja wilayah keempat sangat mengucap syukur, suatu surprise karena rapat kerja keempat Gereja Kemah Injil Indonesia Wilayah 4 Papua ini tidak seperti biasanya karena dihadiri oleh Ketua Umum Pusat kami, Bendahara Umum Pusat kami, Sinode 1 Papua, Sinode 2, Sinode 3 atau yang mewakili, bahkan Sinode 4 sebagai tuan rumah. Jadi ini suatu sukacita yang luar biasa. Mereka datang melihat kami, mendoakan kami, itu sesuatu yang luar biasa. Sementara itu, Elai Giban menegaskan dukungan pemerintah terhadap peran gereja dalam membangun masyarakat, karena itu penguatan iman dan spiritualitas sangat penting, terutama di tengah tantangan digitalisasi dan moderasi saat ini. Dengan harapan pemerintah, dengan gereja yang harus perlu mengatur, menata diri secara organisasi, manajemen pelayanan, manajemen keuangan supaya bisa dapat dilayani seluruh umat yang ada di Kabupaten Duga, 32 distrik dan 248 kampung yang ada di Kabupaten Duga dan Provinsi Papua Pegunungan, yang bisa dapat betul-betul melayani dengan baik. Ketua Umum GKII Pusat Pendeta Profesor Dr. Daniel Ronda menyampaikan rasa syukur atas berlangsungnya kegiatan di tengah situasi yang kondusif. Ia mengajak seluruh pihak menjaga perdamaian dan keharmonisan di Nduga. Kami merasa senang karena ketika kami mendoakan banyak pergumulan, banyak masalah, banyak pengungsian, tapi kami datang ke sini, kesan kami sungguh berbeda, suasana sudah baik, aman, kondusif. Kami sangat senang dan berterima kasih atas kerjasama gereja dan pemerintah dalam menciptakan kedamaian bagi Kabupaten Duga dan khususnya di Kota.
Rakerwil yang digelar pada 27 hingga 30 Oktober 2025 ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting GKII, antara lain Ketua Umum GKII Pusat Pendeta Profesor Dr. Daniel Ronda, Bendahara Umum GKII Pendeta Chow Simen, serta para ketua wilayah GKII dari berbagai daerah di tanah Papua. Hadir juga secara langsung PLH Bupati Nduga Yowas Beon. Tim Liputan melaporkan. Turnamen sepak bola Galanita Bupati Supiori telah berakhir pada Senin kemarin. Warbiak FC keluar sebagai juara 1 usai mengalahkan tuan rumah Imani FC di partai final. Dispora berjanji akan menggelar turnamen Galanita tahun depan yang lebih meriah lagi. Turnamen Galanita Bupati Supiori Cup tahun 2025 telah selesai pada Senin kemarin. Tim Warbiak FC keluar sebagai juara 1 dalam turnamen ini, juara 2 Imani FC, juara 3 GKK Sawendi, dan juara 4 SMA 6 Sowek. Pertandingan yang berlangsung selama kurang lebih 2 bulan di lapangan Kampung Waryesi Supiori Timur ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah Supiori. Mewakili Bupati dan Wakil Bupati, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Supiori memberikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya turnamen Galanita Bupati Supiori Cup tahun 2025. Pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Supiori minta kepada seluruh tim untuk tetap menjaga sportivitas yang sudah ada. Diaspora Supiori juga berjanji akan berkoordinasi dengan kepala daerah agar event ini tahun depan akan dilanjutkan dengan model yang lebih besar dan profesional. Event ini juga diharapkan menjadi wadah lahirnya atlet-atlet berbakat Galanita asal Kabupaten Supiori. Kami berharap ke depannya tim-tim kita di Supiori harus menjunjung tinggi sportivitas, pesan dari beliau. Kalau menang kita terima, dengan cara apapun tetap kita harus terima dengan lapang dada, karena ini adalah permainan. Supaya ke depannya lagi, beliau berpesan kalau terjadi konflik-konflik, kemungkinan nanti tidak dilaksanakan lagi event-event seperti ini. Karena beliau mau supaya kita juga dewasa dalam mengikuti event-event. Supaya jangan ada gesekan-gesekan atau benturan-benturan di antara kita sendiri. Karena kita ini semua bersaudara. Ini cuma sebagai hiburan, tetap persaudaraan itu harus kita jaga terus dan jaga terus. Jangan sampai karena lomba-lomba ini membuat ada gesekan-gesekan di antara kita sendiri. Turnamen Galanita Bupati Supiori Cup tahun 2025 ini sebelumnya diikuti sebanyak 40 lebih tim dari seluruh wilayah di Kabupaten Supiori dan juga Biak. TVRI Papua, Renol mengabarkan. Saudara, berikut kita ikuti informasi perakiraan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Papua yang akan berlaku esok hari Jumat 31 Oktober 2025. Dan saudara, informasi perakiraan cuaca tadi menutup perjumpaan kita dalam Papua hari ini. Akhirnya saya Clemoni Harapon. Dan saya Esther Takalubeng dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.